Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman Karsa, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Septian, saya Associate Partner dari Hidayah Karsa, dan senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di podcast kami kali ini yang bertemakan produk retail konsumen. Sebelum saya mulai diskusi hari ini, mohon teman-teman dari Karsa untuk klik lonceng YouTube di channel kami agar teman-teman bisa mendapatkan insight dan knowledge terbaru kami yang akan kami upload setiap 2 minggu sekali. Please juga like dan komen video kami. Nah, hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Bahrun Afriansyah yang merupakan Vice President dari PT Paragon Teknologi dan Innovation, yang tentunya brand-brand seperti Wardah, Emina, dan KAF dimiliki oleh perusahaan ini. Dalam melakukan proses syuting hari ini, kami sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi kita bisa berdiskusi dengan nyaman tanpa memakai masker. Selamat datang Pak di kantor kami, dan kami senang sekali Bapak menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Jadi kalau saya boleh membacakan CV dari Bapak, memang Bapak setelah lulus dari UI, lalu memang itu ya Pak ya, bekerja di banyak perusahaan nasional dan multinasional, khususnya di produk retail konsumen. Mungkin boleh diceritakan Pak, mungkin dari UI, mungkin mengapa ya Pak dari teknik industri lalu berkarir di dunia ini begitu. Oke. Ya sebenarnya saya terima kasih Mas Septian untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, share sedikit. Memang saya backgroundnya sebenarnya industrial engineer gitu, teknik industri gitu ya. Jadi, alhamdulillah di teknik industri ini sebenarnya kita belajar banyak hal, termasuk mulai dari manufacture sampai ke marketingnya juga kita belajar. Nah, ada ketertarikan memang dari saya untuk belajar lebih jauh, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sih memasarkan sebuah produk. Jadi bukan hanya memproduksi tapi juga memasarkannya. Makanya sejak lulus, kemudian saya mencoba untuk join dengan divisi marketing gitu. Saya bergabung dengan PT Unilever Indonesia pertama kali. Mungkin itu di sekitar tahun 2004 ya, saya bergabung dengan Unilever Indonesia di marketing gitu, dan keterusan tuh sampai sekarang gitu. Jadi sudah hampir 20 tahun mungkin ya di dunia marketing gitu. Jadi saya menemukan passion saya gitu ada di situ tuh. Jadi memang menariknya di dunia marketing ini kita bisa untuk mewujudkan mimpi kita gitu kan. Kita bisa belajar bermimpi, mimpi besar, kemudian kita wujudkan, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa meninggalkan legacy yang bagus gitu ya buat mungkin anak cucu kita nantinya gitu, dengan melalui produk-produk yang kita ciptakan gitu, campaign-campaign yang kita hadirkan gitu. Gitu sih Mas Septian. Terima kasih Pak, dan mungkin lebih ke apa yang mendorong Bapak ya Pak untuk lebih menekuni atau tertarik ke dalam industri ini begitu ya Pak ya? Karena tentunya yang saya dengar juga gitu ya Pak ya, kalau di dunia konsumen ini produk Bapak adalah seperti your baby, maksudnya yang Bapak besarkan itu. Apakah itu benar ya Pak seperti itu? Iya benar sekali, karena kita ini brand itu kayak anak kita kan. Jadi mulai dari peluncurannya gitu atau launching gitu ya, itu kita anggap sebagai kita melahirkan seorang bayi nih. Bayangkan seperti itu, yang artinya kita punya tanggung jawab untuk membesarkannya gitu. Jadi tentunya kalau kita punya anak, kita mau anaknya sukses kan, dan juga punya cita-cita gitu, ini anak akan menjadi apa. Nah itu sama kayak kita punya brand gitu, kita luncurkan produknya dan kita benar-benar kita rawat dan kita penuhi kebutuhannya gitu. Mulai dari marketing mixnya ya, mulai dari secara positioning, pricingnya, campaignnya gitu, semuanya kita berikan yang seperti yang memang kita cita-citakan gitu. Kalau memang kita mencita-citakan brand ini
akan menjadi besar, sebesar apa, menargetkan siapa gitu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu di dunia marketing. Ya, dan Bapak sudah dari 2005, dari waktu itu produk pertamanya Lifebuoy ya Pak ya, dan sekarang udah 18 tahun, jadi udah banyak sekali ya Pak ya, dan wow, Bapak stick di dunia tersebut dan asumsi saya Bapak mengarungi banyak tantangan di situ. Mungkin boleh diceritain nggak Pak, mungkin pasang surut dalam karir sejak 18 tahun lalu mungkin. Ya. Jadi alhamdulillahnya saya punya kesempatan untuk dipercayakan menangani banyak brand dalam waktu 18 tahun ini, sehingga nggak terasa gitu. Dan beruntung sekali bisa juga merasakan menghandle atau bertanggung jawab terhadap brand-brand di kategori yang beda-beda. Jadi sejak tahun 2004 tadi sebenarnya saya mulai di dunia marketing, itu mulai dari kategori personal wash, jadi sabun-sabunan seperti Lifebuoy, Lux gitu ya. Kemudian ke hair care produk gitu ya, berarti kayak sampo-sampoan gitu. Saya pernah pegang sampo Clear contohnya. Terus juga di kategori yang berbeda seperti Sunlight, seperti mungkin produk-produk personal care gitu ya, produk healthcare, ada Strepsil dan seterusnya. Jadi yang menariknya adalah tiap kategori ini konsumennya juga beda-beda pasti gitu. Sehingga kita harus mencoba mendalami insight di tiap-tiap kategori ini dengan cara kita menggalinya sedemikian rupa gitu untuk bisa mendapatkan insight yang berbeda-beda tadi. Karena yang satu mungkin konsumennya adalah ibu rumah tangga gitu ya. Yang satu lagi konsumennya female atau wanita. Yang satu lagi konsumennya bisa jadi dia male gitu ya. Kalau produk laki-laki bisa kayak Kaf gitu, atau kayak Wardah itu lebih spesifik, kita halal beauty kita nyebutnya. Jadi mungkin lebih relevan ataupun banyak konsumen kita yang mencari produk halal ya, mungkin konsumen yang muslim ya, sehingga itu juga insight-nya agak berbeda gitu. Nah sehingga itulah seninya dan menariknya di dunia marketing sebenarnya, Mas Septian, sehingga cukup menarik dan 18 tahun nggak terasa tuh. Karena memang nyobain berbagai jenis brand gitu, dan tantangannya yang sendiri-sendiri berbeda-beda. Ya. Mungkin bagi pemirsa yang tertarik di dunia marketing juga nih Pak, tadi sepertinya involve people banget ya Pak, jadi understanding consumers seperti itu, apakah penting banget, seberapa penting sih Pak dalam dunia marketing gitu? Tadi produk beda, konsumennya beda, tapi menurut Bapak sendiri bagaimana? Apakah do you have to love people atau sebenarnya this is just part of the job begitu? Iya, saya rasa sebagai marketer kita harus mencintai pekerjaannya dan mencintai brandnya ya. Sehingga kita seperti hidup di dalam brandnya, kita adalah brand yang kita besarkan kurang lebih gitu. Sehingga ketika kita punya dikasih tanggung jawab satu brand tertentu, kemudian kita coba besarkan, tentunya kita mau cari tahu konsumennya siapa sih gitu. Terus yang mereka cari itu apa? Sebenarnya yang di dalam brand itu adalah mencoba menjawab kebutuhannya konsumen. Produknya bisa anything kan, tetapi kebutuhannya itu, insight-nya itulah yang perlu kita unlocking gitu. Jadi ketika kita tahu insight-nya apa, solusi produknya bisa jadi bukan barang yang sama gitu. Kita bisa mendeliver dengan cara yang berbeda-beda. Saya ambil contoh, misalkan kalau kebutuhannya adalah untuk terlihat cantik gitu ya, mungkin solusinya bisa ada skincare, ada juga make up gitu ya. Ada dua macam gitu. Tergantung cantiknya mau cantik seperti apa gitu ya. Atau kalau dunia elektronik misalkan, saya butuh solusi untuk mendengarkan musik gitu. Bisa jawabannya Walkman zaman dulu, atau sekarang udah Spotify gitu. Kalau zaman dulu iPod udah berubah kayak gitu-gitu. Jadi itu memang berubah. Tapi sebenarnya needs-nya bisa jadi sama, tapi karena evolusi yang terjadi, bisa solusinya bisa beda-beda gitu secara.
tergantung kita gimana mau membangun brandnya. Ya, jadi dari insight dari needs tersebut, then comes the product begitu ya Pak? Yes, baik, benar. baik, menarik. Saya ingin mengajak Bapak lebih dalam tentang apa ya, apa yang Bapak lakukan di perusahaan sekarang. Memang sebelumnya ada RB, ada Mayora International juga Pak, Mayora Group. Lalu sekarang baru ke Paragon. Jadi mungkin wahai Paragon dulu Pak, mungkin Bapak memilih Paragon, mengapa, boleh sharing Pak? Mungkin apa yang Bapak lakukan sekarang seperti itu? Oke. Kalau pertanyaannya kenapa saya memilih Paragon ya, karena menarik ya. Ini adalah saya berdasarkan mungkin pengalaman saya selama ini ya. Ini salah satu perusahaan yang cukup unik gitu dengan values-nya gitu saya lihat. Okay. Karena Paragon memiliki values yang mungkin setahu saya tidak dimiliki oleh yang lain gitu. Di antaranya adalah values pertama itu adalah ketuhanan. Oke. Gitu. Yang dimana ketika saya tahu, ketuhanan luar biasa gitu, sebuah values yang diangkat gitu oleh sebuah perusahaan Indonesia gitu ya. Ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, inovasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar istilah tanda kutip materi gitu ya, tetapi memang ada misi yang lebih besar daripada itu, yang sehingga saya rasa ini adalah perusahaan yang saya rasa sangat cocok gitu dengan pribadi yang saya inginkan lah ya, ingin menuju lebih baik lagi gitu ya, terus ingin bermanfaat lebih luas lagi dengan melalui produk-produk yang kita hadirkan, yang tentunya diharapkan karena ini perusahaan lokal, perusahaan Indonesia, kita gimana bisa mengharumkan nama bangsa gitu ya dari produk Indonesia, bukan hanya menang di Indonesia tapi juga going global gitu ya. Jadi Indonesia bukan hanya sebagai pasar tapi juga kita mengeluarkan produk-produk yang bisa mendominasi di pasar lain gitu. Kita udah mulai itu sebenarnya di beberapa market gitu ya di luar Indonesia. Cukup menarik. Ya. Menarik Pak, saya juga beberapa kali mendengar tentang values ini. Mungkin yang ingin saya tarik lebih dalam nih Pak ya. So, how is it related to the product begitu ya Pak ya? Bagaimana, mungkin agak jauh, tapi pengen dengar pendapat Bapak sih Pak. Maksudnya punya value seperti itu, terus bagaimana itu pengaruhnya dengan produk-produk yang dihasilkan gitu, as a marketer, brand. Pengaruhnya ternyata itu adalah karena kita udah punya values-nya adalah kebermanfaatan, ketuhanan gitu ya. Sehingga mau tidak mau apa cara kita bekerja juga semua produk yang kita hasilkan harus bermanfaat. Harus baik gitu. Harus memiliki tujuan baik, tidak ini kan seperti kita tahu nggak semua produk itu baik ya, tanda kutip gitu. Jadi yang ini udah pasti nggak mungkin kalau kita punya value seperti itu, produk yang kita keluarkan bertentangan dengan kemanusiaan istilahnya gitu, atau tidak bermanfaat gitu ya. Sehingga itu cukup memberikan pagar dan guidance atau arahan buat tim Paragon, atau kita nyebutnya Paragonian dalam bekerja gitu. Jadi kita bekerja bukan hanya sekedar untuk mengejar materi, tetapi juga untuk mengejar kepuasan diri juga gitu, kepuasan kita dalam menghasilkan produk-produk terbaik yang bermanfaat gitu sih. Menarik Pak. Dari working with a purpose. Working with a purpose. Ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan pekerjaan Bapak sehari-hari sebagai VP di marketing, bagaimana Pak? Bagaimana Bapak menerapkan values itu dalam pekerjaan setiap hari? Ya, jadi itu seperti yang tadi sempat saya sampaikan, dari segi produk ketika kita berinovasi, kita juga memikirkan produk ini akan bermanfaat, membantu konsumen atau membantu masyarakat atau tidak gitu, dan sejauh mana bisa membantu. Dan kemudian ketika kita melakukan campaign juga sama gitu. Campaign-campaignnya pun kita sedapat mungkin yang memang bisa memberikan manfaat gitu.
termasuk dari kita banyak mencadangkan dana untuk CSR gitu ya, untuk banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat gitu yang sedang membutuhkan misalkan di Indonesia. Ya, contohnya misalnya kayak COVID kemarin kita juga mengeluarkan cukup besar dana untuk membantu pemerintah gitu untuk mengatasi meringankan beban masyarakat yang ada di Indonesia saat itu. Baik. Gitu. Ya. Baik Pak. Ngomongin COVID dan juga I think for the recent 1 year begitu ya. Yang saya lihat memang banyak bermunculan brand-brand skincare tuh banyak banget Pak, kayak setiap orang kayak jualan gitu Bapak. Saya ingin cek ke Bapak, is this a threat for Paragon atau Bapak melihatnya lain nih gitu? Kalau ya bagusnya adalah di masa pandemi ini memang ya seperti kita ketahui banyak lapangan kerja yang mungkin berkurang gitu ya, banyak tempat yang tutup segala macam. Tetapi alhamdulillah itu juga di beberapa mungkin segmen gitu ya, itu juga tetap bisa bertumbuh gitu. Nah kita sih secara company melihatnya secara keseluruhan tentunya ketika itu pertumbuhan itu bisa membantu ekonomi masyarakat itu tentu sesuatu yang sangat baik ya. Dan dengan banyaknya bertumbuh produk-produk baru gitu ya yang hadir di masyarakat, tentunya ini bagi kita tentunya ya pasti itu adalah pesaing baru gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa ini semakin seru nih dunia marketnya jadinya gitu ya, semakin seru, banyak pemain-pemain yang menghadirkan cara-cara baru, cara-cara unik gitu ya, dan juga membantu membesarkan market gitu. Jadi marketnya bisa growing, bisa lebih cepat lagi. Orang yang mungkin dulu tidak terekspos dengan kategori ini gitu, kategori beauty misalkan, atau belum pakai skincare jadi pakai skincare gitu ya. Jadi banyak juga konsumen yang masuk sebagai new kategori user gitu dengan adanya produk-produk yang baru. Jadi sama-sama membesarkan pie marketnya. Itu dari sisi positifnya ya. Ya tentunya kita bicara tentang persaingan ya pasti ada lah gitu. Tinggal bagaimana kita bermain dan juga ngelihat segmennya gitu. Kita bermain di segmen apa, kompetitor yang lain bermain di segmen yang mana gitu ya. Dari situ kita coba menawarkan solusi terbaik gitu. Dan halal proposition akan tetap berlanjut atau sebenarnya ada angle-angle lain nih Pak gitu. Kalau boleh sedikit bercerita gitu. Dari segi propositionnya, kalau dari proposition saya rasa dari kami sudah cukup clear dari sejak awal kita launching ya. Misalnya kayak produk kita di Wardah gitu ya, kita menawarkan produk yang halal gitu. Yang halal ini kan artinya produk ini udah halal, itu definisinya di mata konsumen adalah udah pasti bahannya baik, bahannya aman, bahannya halal berarti tidak haram gitu ya, dan juga bermanfaat buat konsumennya, sehingga kita ambil positioning itu sejak kita awal launching sampai sekarang gitu, karena memang kita mau memberikan solusi produk yang menenangkan gitu ya, pada akhirnya buat konsumen untuk pakai setiap hari gitu. Karena as we know mungkin pada masa-masa lalu beberapa produk gitu yang beredar di pasaran kan belum tentu punya sertifikasi halal gitu ya. Dan Wardah adalah salah satu produk yang pertama untuk menawarkan produk itu. Dan juga kita juga baru aja meluncing tahun lalu itu produk baru untuk laki-laki ya, namanya Kaf. Kaf itu ya Pak ya. Nah Kaf juga kita mengusung positioning halal, halal male grooming gitu. Jadi kita menawarkan produk yang memang sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen Indonesia. Seperti kita tahu juga tren halal living, mungkin orang yang mulai semakin meningkat kesadaran ini agama ya, perintah agama gitu ya, itu sepertinya meningkat nih kan, terus meningkat, dan kebutuhan akan produk halal berdasarkan data yang kita
terima itu cukup tinggi gitu, hampir lebih dari 80% konsumen di Indonesia itu mencari produk yang halal. Sehingga dari situ kita ngelihat ada opportunity untuk juga bisa terus memperkuat Wardah yang memang sejak awal memposisikan itu, dan sekarang kita keluarkan produk yang untuk laki-laki gitu ya, si male grooming ini gitu. Tapi back tadi ya Pak, jadi memang from needs and insights then comes iya benar products ini. Benar. Nah kalau tadi kan kalau positioning yang halal ya, sebenarnya kita juga punya produk yang lain juga yang memang positioningnya agak berbeda gitu. Jadi bukan cuma Paragon hanya punya produk halal, enggak, kita juga punya produk-produk yang lain gitu. Secara produk tentunya halal, tetapi positioningnya kita nggak spesifik ngomongin halal. Contohnya kita punya produk-produk yang memang didesain untuk para konsumen yang expect high performance makeup contohnya. Kita punya makeover gitu, yang banyak dipakai oleh profesional makeup artist gitu ya, atau orang-orang yang memang expecting high quality makeup gitu ya. Kita punya makeover. Kita untuk remajanya kita punya Emina. Gitu. Emina baik itu skincare maupun makeup buat teens ya, kita untuk remaja. Kita juga punya produk-produk lain yang baru aja kita luncurkan untuk skincare seperti Labore, kita ada Taffy, kita juga punya Biodev untuk sabun antiseptik gitu. Jadi memang kita punya range itu cukup luas gitu secara corporate Paragon ya. Jadi bukan hanya bermain di produk yang halal gitu, yang halal positioning. Wow, impressive. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir di bagian pertama dari diskusi kita hari ini. Jadi kira-kira apa yang Bapak akan lakukan bersama Paragon, let's say in a medium term gitu? Pastinya di Paragon sesuai cita-cita yang tadi sempat saya sampaikan adalah gimana kita bisa menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan juga bermanfaat buat konsumen, baik itu di Indonesia, yang dimana kita sudah jadi nomor 1 nih di Indonesia, dan kalau bicara medium term, kita expect untuk bisa mulai expand ke luar Indonesia. Itu yang menjadi cita-cita kita dalam beberapa tahun ke depan gitu, melalui tentunya di lead oleh Wardah yang merupakan brand nomor 1 kita gitu, dan juga nomor 1 di Indonesia untuk Wardah untuk beauty produk kita, baik itu di kategori skincare maupun di kategori makeup ya, dan diikuti oleh adik-adiknya nih. Adik-adiknya juga udah mulai kita expand ke negara lain juga gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, demikian tadi teman-teman Karsa pembicaraan kita bersama Pak Bahru Nafriansyah di bagian pertama dari podcast ini, yang kita sudah membahas tentang karir beliau di dunia consumer products dan juga sekelumit tentang PT Paragon. Nah, demikian podcast kita hari ini. Masih ada di bagian kedua dari podcast ini. Stay tune dan tetap subscribe dan komen di channel kami. Terima kasih.